Perkenalkan, nama saya Safa Fitri Azahra dari kelas R2G dengan NPM 2019-01500663. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang salah satu materi dari mata kuliah pengembangan profesi konseling, yaitu tentang wawasan dasar profesi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Profesi Guru dan Dosen Pasal 1/4 menjelaskan bahwa profesi adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang yang menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu dan norma mutu serta pendidikan profesi. Selanjutnya ada pengertian profesi yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut. 1. Kegiatan atau pekerjaan. Seseorang yang memiliki profesi sudah pasti melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Yang kedua ada pendapatan dan penghasilan untuk kehidupan kita. Profesi yang kita jalani dapat menghasilkan atau menjadi sumber pendapatan bagi kita untuk memenuhi kehidupan kita dari keahlian, kecakapan, serta keterampilan yang kita miliki. Itu juga masuk ke poin yang ketiga. Yang keempat ada standar mutu dan juga norma mutu. Jadi saat kita akan mencapai titik pekerjaan yang sudah berprofesi, tentunya kita harus memenuhi standar mutu dan juga norma mutu. Dan yang terakhir, kelima, ada pendidikan profesi, di mana sebelum kita menjadi seorang pekerja yang berprofesi, kita juga harus menempuh pendidikan profesi agar keahlian, keterampilan, serta kecakapan yang kita miliki dapat disalurkan atau dapat dilakukan dengan baik nantinya saat kita bekerja. Kemudian ada kriteria profesi, yaitu 1. Kegiatan keintelektualan, di mana seseorang yang berprofesi sudah pasti mengandalkan salah satu keahliannya, yaitu menggunakan kemampuan berpikirnya dalam melaksanakan tugasnya atau pekerjaannya. Yang kedua ada kompetensi yang dipelajari. Seseorang yang berprofesi dapat memiliki keahlian, keterampilan, atau kecakapan dari kompetensi yang ia pelajari selama menempuh pendidikan profesi. Yang ketiga ada OPS, yaitu objek praktik spesifik, di mana OPS ini adalah sasaran yang ditujukan oleh klien atau masyarakat luas yang membutuhkan keahlian tenaga profesi. OPS dari konselor contohnya yaitu mengembangkan CAS dan juga mengentaskan CST. Selanjutnya yang keempat ada motivasi altruistik, di mana seseorang yang berprofesi harus lebih mementingkan kepentingan kliennya atau orang lain yang membutuhkannya daripada kepentingan dirinya sendiri. Terus yang kelima ada komunikasi, di mana seseorang yang berprofesi harus memiliki kecakapan dalam berkomunikasi dengan klien ataupun orang lain yang membutuhkan keahlian kita. Yang terakhir, yang keenam, ada organisasi profesi. Jadi kayak kita bisa berbagi sudut pandang dengan sesama profesi. Jadi kayak gitu. Contohnya kalau dalam profesi konselor itu ada organisasi APKIN dan juga IKI.
Jadi yang terakhir ada profesi yang bermartabat. Yang dikatakan sebagai profesi yang bermartabat yaitu satu, harus dirasakan manfaatnya. Jadi seorang yang berprofesi atau memiliki pekerjaan yang dikatakan sebagai profesi, ketika melakukan pekerjaan atau tugasnya harus dirasakan manfaatnya oleh klien atau orang lain yang membutuhkan tenaga atau keahlian dari seseorang tersebut. Yang kedua, pelaksanaannya bermandat, di mana antara kompetensi dan pendidikan yang ditempuh oleh seseorang yang berprofesi ini sesuai dengan keahliannya. Yang ketiga, diakui keberadaannya oleh pemerintah dan masyarakat. Contohnya seperti guru, dosen, dokter, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya, wawasan dasar profesi adalah suatu kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan seseorang yang nantinya dapat menjadi sumber penghasilan atau pendapatan orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memerlukan keahlian, keterampilan, kecakapan atau kemahiran yang memenuhi standar mutu dan norma mutu, ditambah lagi dengan pendidikan profesi agar lebih terasah lagi keahlian dan keterampilannya itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.